Oke, seperti biasa lah Kimakku. Kita bacakan dulu lah best comment itu. Nah, udah aku dapat ini. Kali ini best commentnya itu dari Sirovi ID. Keren juga nama kau itu ku tengok Kima. Nyomok dari anime mana kau ha? Atau dari game? Yang pasti nggak mungkin lah kau karang sendiri itu. Kecuali Vijinti ya kan? Kalau nama channel ini emang asli lah kami buat sendiri. No offense ya Kima. Nah, back to the topic lah kita. Pertanyaan dari si Shiro ini yaitu, kenapa rambut karakter anime sekarang semuanya mirip sama Kirito? Woi, siapa itu? Siapa itu? Ya, tahu kali lah aku Kima. Kirito dari anime harem itu kan, yang banyak kali lah ceweknya itu. Tapi jadiannya sama cewek yang dah jebol di season satunya. Ups, hehe. Ya sebenarnya itu umum lah Kima. Ya cemananya kau, anime itu buatan Jepang ya kan. Orang Jepang mana ada yang pangkas kayak kita. Bang pangkas samping, bang pangkas mulet, apalagi cepmek ya kan. Cepmek itu kepanjangan dari cepak mekar ya. Ya gaya rambut di sana emang gitu semua Kima. Turun ke bawah berponi. Ya mungkin sampai ke bawah lah ke anime juga. Mungkin memang ada sih beberapa main karakter yang rambutnya berantakan atau mungkin jingkrak-jingkrak kayak Goku ataupun Naruto. Cuman ya itu minoritas lah. Mungkin itulah bisa kita bilang kau ini kan beberapa main karakter lain. Cuman kan gak mungkin lah kita ngarap kayak gitu semua. Emang umumnya di sana stylenya gitu Kima. Ya mungkin supaya di anime juga terjaga lah khas-khas Jepangnya. Karena ya kalau kita balikkan lah, orang Jepang nih nengok gaya rambut orang Indo, ya pasti orang itu juga mikirnya sama. Lah kok aneh-aneh aja lah gaya rambut orang ini. Ada ini, ada itu. Sedangkan kita cuman simple turun ke bawah semua. Jadi emang karena kita nggak kebiasaan aja mungkin Kima. Tapi sama orang itu udah ganteng kali lah model kayak gitu ya kan. Lah kalau di kita malah kayak jamet. Jadi gak usah nyoba-nyoba juga lah kalian, oke? Nah untuk kalian yang lain, seperti biasa kalian ramein lah kolom komentar itu Kima. Bacotin aja suka kalian. Asal jangan lari dari konteks kita. Sip. Bye-bye Kima, adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Class no Bocchi volume 1 part 3-nya. Pembahasan part 3-nya ini akan merangkum chapter 3 dari volume 1-nya Cis. Baiklah seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngingatin kalian lagi untuk like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Kima? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu, kita diceritakan soal Akira dan Aoi yang sedang berbelanja berdua ke mall. Tujuan belanja kali itu ialah untuk membeli stok pakaian bagi Aoi dan juga untuk mewarnai rambut Aoi Kima. Yap, jadi di part sebelumnya itu, asli orang ini dah kayak pasutri yang lagi memanjakan diri di mall. Nah mulai dari Aoi yang membeli pakaian sehari-harinya dan juga akhirnya Kima, si Aoi ini masuk ke setelan pabriknya, yaitu mengecat hitam kembali rambutnya. Nah di sini juga diketahui fakta Kima kalau ternyata si Aoi ini bukanlah seorang gal, yang dimana selama ini Akira sudah salah paham tentang Aoi. Aoi di situ mengatakan kalau ia hanya mengikuti keinginan ibunya dari dulu, termasuk dalam mewarnai rambutnya maupun gaya pakaiannya yang lain. Nah di sini Akira waktu itu sempat geram Kima karena nengok Aoi yang notabene-nya ialah seorang gadis polos malah harus diperlakukan sebagai gadis bermasalah hanya karena faktor lingkungannya yang tidak mendukung. Alhasil, Akira pun mencoba membuat si Aoi ini supaya terlepas dari kekangan hidupnya yang dulu dan mulai hidup sesuai keinginannya Kima. Nah, selain berbelanja, ada juga kejadian tak terduga yang terjadi saat mereka masih di mall waktu itu Kima. Yap, Akira dan Aoi tak sengaja berjumpa dengan kedua sahabat Akira sekaligus merupakan bakal couple di kelas mereka, yaitu Eiji dan Izumi. Ya bisa dibilang hal yang seharusnya ingin terus dirahasiakan oleh Akira dari orang lain malah terbongkar dengan gampangnya waktu itu Kima. Alhasil Akira pun ya langsung menjelaskan semua kejadian sebenarnya dan juga keadaan Aoi yang sebenarnya. Syukurnya Eiji dan Izumi mendukung keputusan Akira dan malah setuju untuk membantu Akira dalam mengurus Aoi dan memperbaiki reputasi Aoi di sekolah. Yap, itulah ringkasan singkat yang terjadi di part sebelumnya Kima. Sekarang kita akan masuk ke chapter 3-nya. Oke, dimulai pada pagi hari saat kelas akan dimulai.
Nah, di sini Akira, Eiji, dan juga Izumi sudah tiba duluan di kelas. Seperti biasa, Akira dan Aoi harus berangkat terpisah agar menghindari kesalahpahaman dari orang lain. Jadi di sini mereka bertiga sekarang menunggu kedatangan Aoi Kima. Nah, tak lama kemudian, Aoi pun tiba dan memasuki kelas dengan tampilan barunya. Rambut hitam dan gaya seperti gadis polos yang tidak seperti sebelumnya. Nah, situasi kelas yang tadinya ricuh seketika hening udah kayak kedatangan suntik imunisasi. Nah, kalian Kima pasti pernah lah kan sekolah kalian kedatangan suntik imunisasi. Pasti terdiam pucat kalian semua ya kan Kima. Kayak gitulah kira-kira heningnya kelas orang ini. Seketika juga orang-orang di kelas tersebut langsung terbagi menjadi dua Kima. Ada yang mulai mengubah pandangan mereka jadi positif terhadap Aoi, dan ada juga yang masih menganggap Aoi sebagai gadis bermasalah. Nah, inilah tujuan Akira dan kawan-kawan datang lebih awal Kima. Mereka ingin melihat gimana reaksi kelas terhadap perubahan Aoi. Dan syukurnya adalah perkembangan biarpun belum seluruh kelas mengakui Aoi sekarang. Namun setidaknya Aoi sudah mulai bisa berbaur pelan-pelan nantinya. Oke, kemudian dilanjutkan setelah sepulang sekolah. Di sini Akira, Aoi beserta Eiji dan Izumi sedang berada di rumah Akira. Tujuan kedatangan mereka kali ini karena ingin berdiskusi masalah Aoi. Di sini mereka sepakat kalau mereka akan menaikkan reputasi Aoi perlahan demi perlahan. Dan langkah selanjutnya ialah menaikkan reputasi Aoi di depan para guru. Eiji pun langsung menambahkan kalau cara satu-satunya sudah pasti memperbaiki nilai akademi Aoi. Akira dan yang lainnya pun mengangguk setuju dengan saran dari Eiji. Kemudian bukan hanya itu Kima. Mereka di sini juga ngebahas soal di mana Aoi nanti akan tinggal setelah Akira sudah pindah. Eiji pun kembali bertanya kepada Aoi mengenai keluarganya yang lain yang ia tahu. Namun di sini Aoi menggelengkan kepalanya sambil menjawab kalau ia sudah sangat lama tidak bertemu dengan keluarganya yang lain, dan bahkan ia juga sudah lupa tempat tinggal mereka. Nah, mendengar itu, Akira dan yang lainnya pun mengangguk dan menganggap kalau mereka tidak perlu terlalu terburu-buru untuk sekarang. Karena yang terpenting sekarang ialah untuk memperbaiki reputasi Aoi di sekolah. Nah, di sini Kima, tiba-tiba Izumi mengangkat tangannya seakan sedang mengajukan dirinya untuk membantu menaikkan reputasi Aoi di depan para teman kelas. Eiji pun langsung setuju dan menjelaskan kalau Izumi merupakan seorang ketua kelas dan juga sosok yang memiliki kedudukan tertinggi di kelas mereka. Otomatis Kima, jika teman kelas mereka melihat kalau Aoi berteman dengan murid teladan seperti Izumi, maka mereka pasti akan menganggap kalau Aoi juga salah satu murid teladan juga. Nah, mendengar rencana tersebut, Akira pun langsung mengangguk setuju dengan itu dan melirik sekilas ke arah Aoi yang sedang tersipu malu karena sedang ditempel oleh Izumi yang kesenangan. Di sini, Akira pun merasa kalau rencana mereka akan bisa tercapai jika ia mendapatkan bantuan seperti ini dari Eiji dan Izumi. Akira pun sontak senang karena Eiji dan Izumi sudah mengetahui rahasia Aoi waktu itu dan mau mendukungnya seperti sekarang. Oke, kemudian dilanjutkan hari besoknya Kima. Di sini, Izumi mulai melakukan perannya dan mendekati Aoi secara terang-terangan di depan kelas. Izumi bahkan sengaja menguatkan intonasi suaranya agar para murid lain bisa mendengar percakapan mereka. Dan bukan hanya itu aja Kima. Izumi juga mengatur rencana makan siang bersama untuk para gadis dan kegiatan lainnya agar Aoi juga bisa bergabung dengan mudah dan mengikuti alur percakapan para gadis. Alhasil, rumor mengenai murid Gal yang berubah menjadi murid polos berambut hitam mulai tersebar di sekolah mereka. Tentunya, Akira dan kawan-kawan tidak terganggu dengan rumor tersebut, karena hasil dari rumor tersebut malah positif kepada Aoi. Nah, di sini mulailah berdatangan Kima, para cowok-cowok caper dari kelas lain, yang kancing kemejanya dibuka dua sampai nampak jerawat di dadanya, kemudian yang rambutnya dibuat cemek ke samping, dan celananya yang ketat dan gantung. Ya, pasti pernah lah kalian tengok orang-orang kayak gitu di sekolah kalian dulu kan Kima. Gaya-gaya orang ngelem lah, ya kalian tahu lah. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Sejak rumor tersebut tercipta, mulai banyaklah berdatangan para cowok dari kelas lain untuk caper kepada Aoi. Namun syukurnya, gak ada lah yang sampai mengganggu keseharian Aoi dan menyusahkannya. Itu sebabnya, Akira dan kawan-kawan tidak terlalu memperdulikan hal tersebut Kima. Oke, kemudian dilanjutkan di hari Minggu. Di sini, Izumi kembali lagi membuat rencana sukarelawan ke panti asuhan yang disponsori dari sekolah.
Nah, beberapa murid dari sekolah mereka pun bergabung dengan kegiatan tersebut. Tentunya juga dengan Akira dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya Kima, Izumi sudah lama melakukan kegiatan sukarelawan tersebut. Namun kali ini, ia sengaja mengajak lebih banyak siswa dan juga para guru agar mereka bisa melihat Aoi di situ. Itulah rencana Izumi kali ini, agar para guru juga bisa melihat sifat Aoi yang sebenarnya, yang dimana ialah hanya seorang gadis polos. Nah, disinilah mereka sekarang Kima, di panti asuhan tempat biasa Izumi berkunjung. Mereka pun langsung disambut hangat oleh para pengurus di sana, terutama Izumi yang langsung dikerumuni oleh para anak-anak di situ. Nah, di sini mata Aoi tiba-tiba tertuju kepada salah satu anak gadis yang terlihat terisolasi dari teman-temannya dan memilih untuk bermain sendiri. Namun selagi terdiam memperhatikan, Aoi tiba-tiba tersentak oleh teriakan Izumi yang mulai menyuruh para murid lain agar semangat untuk bermain dengan para anak-anak. Akira, Eiji, dan Izumi pun langsung berpencar dan mulai bermain dengan anak-anak di sana. Nah, namun di sini Aoi langsung berjalan ke arah anak pendiam tadi dan langsung duduk di sebelahnya. Di sini Akira sempat memperhatikan Aoi yang terlihat sudah mulai berani memulai duluan untuk mendekati orang lain. Nah, balik lagi ke Aoi. Di sini si Aoi ini Kima hanya diam dan duduk di samping anak tersebut tanpa berkata apa-apa. Sampai tiba saatnya mereka harus pulang, Aoi pun dengan tenang langsung berdiri dan hendak bergabung dengan yang lainnya. Namun, tiba-tiba anak gadis tersebut langsung menahan lengan Aoi dan berkata kalau ia masih ingin ditemani oleh Aoi. Mendengar itu, Aoi pun tersenyum manis dan berjanji kalau ia akan datang lagi dan akan menemani bermain lagi. Anak kecil tersebut pun mulai tersenyum kecil dan melepaskan lengan Aoi. Nah, di sini ternyata Kima, si Akira ini diam-diam sudah memperhatikan Aoi dari tadi. Akira pun masih bingung dengan tindakan Aoi barusan dan bertanya mengapa Aoi hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa kepada anak tersebut dari tadi. Aoi pun kemudian menjawab kalau ia merasa kalau dirinya sangat mirip dengan anak tersebut. Ia terisolasi bukan karena keinginannya, namun karena ia tidak berani berbicara dan mengatakan keinginannya. Namun sebenarnya anak tersebut sangatlah kesepian. Itulah sebabnya ia tidak rela jika Aoi tadi harus pulang dan meninggalkannya lagi. Nah, mendengar itu, Akira pun seketika tersenyum lebar dan menyadari kalau Aoi sudah sangat bertumbuh belakangan ini. Dari sosoknya yang lemah pada saat di taman waktu itu, menjadi sosoknya yang sekarang yang sudah bijaksana, seakan ia tidak punya masalahnya sendiri. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 3-nya. Ya, pelajaranlah untuk kita Kima. Kita mandang orang itu janganlah hanya dari latar belakang keluarganya maupun suku ataupun agamanya Kima. Karena itu nggak bisa jadi patokan kita Kima dalam menilai seseorang, oke? Ada aja lah orang baik, tapi ya emang ada juga orang brengsek. Jadi ya pandai-pandai otak kalian lah Kima, oke? Bella, itu aja untuk video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.